Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita masuk dalam ibadah minggu kedua bulan misi GKII Agape Ampana dengan tema bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan khusus minggu ini kita akan mempelajari di bawah satu tema gereja yang bertumbuh. Dan renungan pada minggu ini ditulis oleh Bapak Vikaris Inyoman Epaphroditus Djadi. Silakan Bapak Ibu dapat membaca dalam Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45 dan Efesus 4 ayat 1 hingga 3. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat. Mereka memiliki hubungan sosial dan emosional yang kuat. Setiap kesusahan menjadi kesusahan yang lain. Bahkan tidak jarang mereka menjual harta milik mereka dan hasilnya diberikan kepada mereka yang berkekurangan. Bagaimana menjadi gereja yang bersatu? Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, Roh Kudus bekerja atas hidup jemaat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa jemaat mula-mula menjadi jemaat yang bertumbuh ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Mereka sangat menantikan janji Tuhan untuk dicurahkan Roh-Nya ke dalam hidup mereka. Itu dapat kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Setelah mereka menerima Roh Kudus, mulai saat itu jemaat ini memiliki kehidupan yang bersatu. Sehingga dapat menjadi aplikasi bagi kita, yaitu mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena hanya oleh pertolongan Roh Kudus, kita bisa menjadi jemaat yang bersatu. Terus andalkan Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, sehingga kita mampu menjadi jemaat yang bersatu. Yang kedua, kita memiliki visi yang sama. Bagaimana menjadi gereja yang bersatu? Yaitu kita memiliki visi yang sama. Apakah visi Tuhan dalam jemaat pertama? Jemaat pertama atau jemaat mula-mula didorong oleh perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Apakah itu? Mari kita lihat dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu dapat membaca dengan jelas dalam Matius 28 ayat 19. Sehingga melalui renungan poin kedua ini, mari kita menjadikan Matius 28 ayat 19 sebagai visi kita bersama, sebagai visi gereja, visi bersama, dan visi kita secara pribadi dalam kehidupan kita. Tanpa visi bersama, kita tidak mungkin bisa bersatu. Poin yang ketiga, bagaimana menjadi gereja yang bersatu, yaitu memiliki kesatuan roh. Dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu bisa membaca di rumah lebih jelas lagi. Kesatuan tidak datang dengan sendirinya. Itu harus diciptakan, itu harus dijaga dalam sebuah persekutuan. Bagaimana cara menciptakan kesatuan? Yaitu memiliki sifat rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih yang selalu membantu. Setiap jemaat yang dipanggil oleh Allah harus memiliki sifat rendah hati. Sama seperti Yesus yang walaupun dia adalah Allah sendiri, tetapi merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia, supaya kita bisa bersatu dengan dia dalam kehidupannya.
Jadi ketika kita merendahkan diri terhadap Tuhan dan sesama, maka di sanalah kita akan memelihara persatuan dan kesatuan di antara kita. Begitu juga dengan sifat lemah lembut, sabar dan kasih. Semua ini, sifat ini akan lahir dari hidup kita, dari dalam hidup kita. Ketika ada Roh Kudus, ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja, ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, taat kepada pimpinan Roh Kudus, yang kita bisa lihat semua apa yang Roh Kudus mau ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bulan misi ini, marilah kita semakin menyatukan hati kita untuk kita senantiasa bersatu. Karena hanya bersatu kita menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Dengan bersatu, maka apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa kita wujudkan. Shalom, dan firman Tuhan ini ditulis oleh Bapak Vikaris Eva Bronitus Jadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.